Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama Eko Design. Kita sekarang berada di KFR, Kediri Family Resident. Teman-teman sebagian mungkin sudah pada kenal nih, atau pada tahu perumahan ini lewat media sosial atau lewat banner-banner yang sering terpapang di jalan. Ini dia KFR. Kita berada di pintu masuk, entrance. Nah, ini ada dua sisi, jadi mempermudah pengendara yang lewat teman-teman. Untuk sisi masuk dan sisi keluar sudah terpisah sendiri-sendiri, dan kanan kiri ini masih ada dua lahan kosong teman-teman yang mau dikerjakan. Yang sebelah kiri ini rencananya setelah beberapa tahap yang belakang ini dibangun, begitu juga yang sebelah kanan dari sisi kami ini mau ada sekitar 2 lajur yang segera dikerjakan lagi dengan harga yang segera kami update teman-teman. Ya teman-teman, ini area playgroundnya lumayan luas ya. Ini asik untuk ngomong anak kecil-kecil teman-teman. Mungkin di sore hari atau pagi hari yang pengen nyantai ya teman-teman nih. Ini ada mulai dari ayunan, terus apa itu mainan putar, terus ada seluncuran. Lumayan asik ya teman-teman untuk nyantai sore hari, ajak mungkin anak-anak teman-teman. Jadi lumayan ini jadi tempat apa ya untuk nyantai di sore. Ini dari area playground teman-teman, kelihatan sisi belakangnya itu area olahraga. Mungkin bagi anak-anak teman-teman yang sudah dewasa ya, pengen pagi atau sore juga olahraga, sudah disediakan tempat untuk sarana olahraga. Di situ kita lihat tempat basket teman-teman, lapangan basket juga disediakan, gawang untuk bermain bola. Ya teman-teman, kita berada di area basket ya. Ini bagi teman-teman yang anak-anaknya punya hobi bermain basket, olahraga. Ini juga disediakan gawang untuk bermain bola ya teman-teman, lumayan luas. Ini yang sudah termasuk fasilitas dalam perumahan ini teman-teman. Areanya juga lumayan lebar ya, pemandangannya juga enak di sini. Jadi asik nih buat main teman-teman sore-sore. Oke, kita mau berpindah teman-teman. Kita cek unit yang sekarang ready stock untuk dijual. Nah, sekarang kita mau review teman-teman, gimana sih rumah yang sudah ready stock di sini atau spek yang tersedia di sini seperti apa, kita ulas teman-teman. Habis ini yuk kita ke unitnya. Ya teman-teman, ini kita berada di unit ready stock di sisi depan. Kita langsung melihat carport ya. Ini finishingnya lumayan bagus, dibikin garis-garis dengan rabatan. Ini lumayan luas ya teman-teman ya, sekitar 4 meter lebih kali 3 meter. Si carportnya ini cukup lah teman-teman kalau dibuat parkir jenis Avanza. Mungkin juga yang lebih panjang ini masuk teman-teman ya. Pas di sisi depannya juga langsung kelihatan jalan. Main gede teman-teman ya jalannya ya. Ini ngasih sirkulasi udara sama view yang lumayan luas dari sisi dalam. Pas sebelahnya ada motif ya, nih kamprot. Jika teman-teman ngambil rumah ini ya langsung dapat bonus untuk dibuatkan kanopi. Ini pas sebelahnya teman-teman, kita lihat ada ruangan sedikit kosong ya. Ini bisa difungsikan untuk parkir sepeda motor teman-teman ya. Masih ada ruangan untuk mobil, dan ini masih ada cukup untuk ruangan untuk parkir sepeda motor. Ini area depan teman-teman ya. Terus pas sebelahnya lagi ini masih ada ruang kosong teman-teman. Ini bisa nanti dimanfaatkan untuk taman teman-teman ya. Oh ya, untuk taman ini nanti masuk ke bonus pembelian juga ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman masuk sudah disiapkan dari developer untuk dibuatkan taman. Lumayan enak teman-teman ya. Soalnya posisi taman pas di area depan jendela. Jadi teman-teman nyantai di dalam bisa ngelihat langsung sisi depan area taman.
Jendelanya juga lumayan luas, satu kaca mati, satunya jendela dibuka untuk sirkulasi udara. Kalau kita lihat sebelahnya nih teras teman-teman ya, lumayan lah. Posisi depannya ini sudah termasuk buatkan ini teman-teman, kayak peredam panas untuk sinar matahari. Mungkin kalau hujan juga jadi peredam percikan air. Oh ya, ini masih contoh teman-temannya. Nanti ketika teman-teman beli ini buat lebih bagus lagi dari sisi finishing. Ya teman-teman, ini kita masuk disambut sama pintu nih. Pintunya lumayan kokoh teman-teman ya, lumayan kokoh, dilengkapi sama smart lock teman-teman. Ini juga bisa terhubung dengan wifi teman-teman. Juga dilengkapi kunci emergency kalau hanya ada lupa atau error, biarpun ini sudah include baterai ya teman-teman ya dalamnya, tapi tidak usah khawatir. Sistem door lock seperti ini lumayan aman teman-teman ya. Kalau kita lihat pas di belakang pintu ini area ya, kalau saya lihat ini lumayan bagus teman-teman untuk finishingnya. Jadi untuk perataan semua lumayan rapi teman-teman. Dari sini kita lihat ruang tamunya teman-teman ya. Area ruang tamu ini lumayan luas teman-teman. Ini sekitar 4,5 kali 4 meter teman-teman. Lumayan lega ya. Ini kita lihat ada pembatas. Batas ini fungsinya ada teman-teman, sebenarnya untuk tutup sekat antara kamar mandi dengan ruang tamu. Jadi ini fungsinya untuk nutupin kalau terlihat langsung memang secara estetika kurang bagus. Udah bagus lah ini teman-teman, dikasih rak berupa wall ini juga fungsi untuk naruh TV, rak untuk naruh foto atau mainan dan lain-lain lumayan. Ini kalau kita lihat ruangannya lumayan luas, terus plusnya lagi itu ceilingnya lumayan tinggi. Kalau kita lihat ini sekitar 4,75, lumayan lega. Nilai plusnya memang kalau ceilingnya tinggi gini terasa dingin, jadi nggak kerasa sempit, terus dingin, sirkulasi udara juga nyaman. Posisi depan kita ini dihadapkan langsung dengan jendela yang mengarah ke sisi taman teman-teman. Jadi kalau teman-teman setting sofa, view-nya itu bisa langsung ke area depan. Ini ada satu kaca mati seperti yang saya sebutkan tadi, sama satu jendela yang bisa dibuka. Ini menghadap langsung ke sisi timur teman-teman. Nanti untuk sunset enaknya apa, plusnya kalau menghadap si area timur itu panas itu di pagi. Memang pagi itu kita memang butuh sinar matahari teman-teman. Sinarnya nggak terlalu panas, tapi juga nanti setelah setengah hari itu keredam. Seperti saat ini jam 12 siang itu sinar matahari sudah setengah. Kalau kita lihat teman-teman ya, dari sisi atas itu ada oven. Oven ini lumayan membantu teman-teman untuk pencahayaan. Ketika pintu ditutup, gorden ditutup, masih ada pencahayaan dari sisi atas. Itu lumayan sangat membantu. Terus teman-teman tanya nih, ada berapa kamar di sini? Ini ada 2 kamar teman-teman. Coba kita cek dulu yang sisi depan, kamar depan. Kamar depannya ini lumayan teman-teman. Lebar 2,5 kali 3 meteran, sudah dilengkapi dengan pintu ini teman-teman. Lumayan gede juga nih untuk sirkulasi udara. Pintunya menghadap ke sisi carport teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nih ke panas atau apa. Ini sirkulasi udara lumayan baik teman-teman dengan pintu sebesar, jendela sebesar ini. Kalau teman-teman juga mau tambahan mungkin dipasang AC juga lebih nyaman. Oh ya, sisi atas sudah dilengkapi teman-teman untuk panel AC. Itu sudah ada satu colokan, sudah ditambahkan juga untuk pembuangannya. Untuk yang ke sisi luar itu teman-teman sudah terhubung ke area luar teman-teman, tinggal nyambungkan aja pipa buangan air. Terus dari kamar depan teman-teman kita ulas kamar yang sisi belakang. Kalau kita lihat ini lumayan lebar teman-teman, lumayan lebar, ini sekitar 3 meter kali 3,5. Ini cocok untuk kamar utama teman-teman. Sudah ada juga 2 jendela besar-besar seperti konsep yang di depan teman-teman ya. Ini cukup menurut saya, untuk sirkulasi udara juga bagus teman-teman sebesar ini. Ini untuk penataannya nanti lumayan leluasa ya, karena kamarnya luas ya belakang teman-teman. Bisa teman-teman atur sesuai kreasi, seleranya gimana. Terus kalau memang dirasa
Dengan jendela ini pun teman-teman masih kurang, itu sudah disiapkan teman-teman. Seperti yang kamar depan, area atas itu, cek, area atas itu sudah ada colokan AC teman-teman. Jadi teman-teman nggak repot lagi. Kita pasang AC gimana, sudah disediakan di sini teman-teman. Satu titik untuk AC di atas plus pembuangannya. Oke, dari kamar belakang coba yuk kita cek kamar mandinya di mana teman-teman tanya. Nah, kamar mandinya ini pas di belakang ruang tamu teman-teman, belakang sekat tadi. Ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya ini lumayan lega ya teman-teman. Untuk ukuran perumahan ini lumayan lega, ini sekitar 1,8 persegi. Terus ceilingnya juga lumayan tinggi teman-teman ya. Lumayan tinggi ceilingnya, ini dilengkapi dengan oven teman-teman, untuk pencahayaan sama sirkulasi udara. Jadi untuk menghindari lembab dan lain-lain, kalau memang masih kurang teman-teman, ini bisa nambahkan exhaust. Ini juga langsung terbuang ke sisi atas untuk sirkulasi udaranya. Dari kamar mandi teman-teman ya, tadi sisi depan ini kan tidak terlihat dapurnya di mana. Ini ada jendela teman-teman ya. Jendela ini fungsinya untuk mengakses luar ya teman-teman. Akses pemandangan sisi luar sama sirkulasi udara. Dari sini kita lihat area belakang nih, ada dapur teman-teman. Konsepnya ini unik ya, semi terbuka di sisi belakang, tapi masih masuk di ring dalam rumah nih teman-teman. Masih di ring dalam rumah. Ini masih ada sisa tanah teman-teman di belakang. Sisa tanahnya lumayan, ini ada sekitar 2,5 teman-teman, 2,5 meter. Jarang sekali teman-teman ya ada disediakan sisa tanah selebar ini sisi belakang. Ini nanti teman-teman mungkin kalau ada beberapa ruang yang belum dilengkapi ya, kayak ruang cuci, jemur, ini bisa ditata di area sini teman-teman. Asumsikan kita di sisi belakang kamar ini kita bikin taman, nanti untuk membuat view dari dalam kamar. Sisi tengah ini bisa jadi ruang makan, sisi samping sebelah kiri saya ini bisa jadi juga nanti jadi ruang cuci jemur teman-teman. Bisa dikreasikan dengan sekat dan lain-lain, nanti bisa dikembangkan sesuai kreasi teman-teman. Yang paling sulit itu kalau tempatnya tidak tersedia teman-teman. Tapi di sini sudah ada tempat yang bisa dikreasikan. Kalau memang ada pertanyaan, loh saya masih kurang kamar 2, tenang teman-teman, ini sisi atas juga ceilingnya masih lumayan tinggi, ini bisa dibikin tingkat teman-teman. Atau kalau lebih tinggi lagi, ceiling ini dipotong, dikreasikan, dibikin ruangan santai dengan satu kamar di atas, itu lumayan menarik teman-teman. Karena sisi belakang itu, untuk sisi belakang ini sebelah barat ini masih sawah teman-teman, jadi pemandangannya lumayan bagus untuk nongkrong sore hari. Pas itu sisi tenggelamnya matahari sore hari teman-teman, sambil ngopi sore lihat sunset, keren ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini juga sudah area belakang ya. Kalau terbuka ini sudah kalau memang ada sirkulasi air atau apa, sudah dilengkapi dengan bak kontrol untuk pembuangannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pembuangan, sini sudah disiapkan untuk air hujan. Mungkin bisa semua masuk ke bak kontrol ini supaya bisa disalurkan ke area depan. Nah kalau teman-teman lihat nih, tuh temboknya kok gitu nih, seperti ini contohnya. Ini karena terekspos teman-teman ya, satu nggak ada atap dan lain-lain. Ini nanti setelah teman-teman beli nggak usah khawatir, tetap kita perbaiki dinding-dinding yang seperti ini. Ini karena memang posisi sekarang terekspos, nggak ada bangunan. Ini bisa masih dibetulkan lagi dari pihak developer. Terus teman-teman sering tanya tuh, di perumahan mesti dindingnya gandeng gitu ya, satu dinding untuk 2 rumah. Enggak teman-teman, di sini kita sudah konsepnya satu rumah satu dinding. Jadi bisa dilihat di sisi atas, teman-teman enggak usah khawatir ya, itu ada 2 dinding, satu untuk rumah sebelah, satu dinding kita. Jadi kita kalau mau renovasi atau apapun itu enggak mengganggu rumah sebelah, jadi enggak usah khawatir teman-teman, aman. Ini pun nanti seumpama teman-teman dari paket pembelian, oh mas saya nggak bisa bangun belakang, ini masih mungkin saya masih lama nih bangunnya, teman-teman enggak usah khawatir, area sini masih aman. Kalau kita lihat di atas itu atapnya juga sudah nyambung nutupi area belakang ini teman-teman ya, sudah nyambung nutupi area belakang. Ini masih bisa difungsikan untuk semestinya dapur teman-teman. Mungkin teman-teman kalau jemur pakai hanger atau apapun di belakang, dibikinkan rak untuk jemur masih bisa. Ini udah langsung siap dihuni
Untuk tampiasan air juga ini sudah dilengkapi dengan kanopi teman-teman ya. Jadi biarpun hujan ini masih aman ini untuk area belakang ini. Ini masih aman sekali saya rasa. Dari tampiasan hujan, ini memandang dari belakang kalau dilihat ya lumayan lah teman-teman ya, sirkulasi udara lumayan bagus. Jadi dari si depan ada jendela besar masuk ke area dalam, dilengkapi dengan jendela ini untuk area dapur. Di sini juga kelebihannya ya teman-teman ya. Ini teman-teman sering nih istri-istri itu bingung, aku masak sendiri di belakang. Di sini enaknya itu teman-teman. Jadi sambil masak di sini bisa ngobrol sama mungkin suami di area dalam. Jadi nggak kerasa kayak dikucilkan di ruangan tersendiri. Nyamannya juga semi terbuka teman-teman. Asap udara itu nggak terakumulasi di satu ruangan. Lumayan luas teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi ulasan sisi belakang. Ini area ruang keluarga kalau dilihat dari sisi belakang depan. Nah, luas kan teman-teman, view-nya depan luas sekali. Luas bangunan ini untuk tanah teman-teman yaitu 7 meter kali 14 meter. Luas bangunan tipe 45. Tapi dengan tipe 45 ini tidak kerasa tipe 45. Karena jujur memang ini kerasa lebih lega. Karena kebantu dengan ceiling yang tinggi tadi. Lumayan nyaman perumahan di sini teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan taman-taman ini, ada penghijauan yang bagus, adem sih. Jadi untuk teman-teman yang berminat ya, mungkin mau pensiun atau sekedar singgah, ini lumayan nyaman tempatnya teman-teman. Nanti untuk info lebih lanjut teman-teman bisa hubungi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.